Halo pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Di akhir Perang Dunia II, seorang kapten dari Inggris terjun ke Kalimantan untuk menyelesaikan sebuah misi yang berkaitan dengan pasukan Jepang. Dan untuk menyelesaikan misinya, ia harus berurusan dengan orang Amerika yang kastanya hampir dianggap Tuhan oleh para penduduk setempat. Siapakah orang ini? Dan bagaimana asal muasal hingga ia begitu diagungkan? Semuanya terangkum dalam film judul Farewell to the King yang diproduksi pada tahun 1989. Ya udah, langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian dan selamat menyaksikan. Cerita bermula di sebuah pulau. Sekelompok tentara Amerika terdampar di pinggir pantai hingga menyebabkan satu temannya tewas. Mereka pun berujung berpisah. Tiga yang lain menuju ke tempat yang mereka anggap sebuah desa. Sementara satu pria yang bernama Leroy menuju ke arah yang berbeda lantaran khawatir jika tempat tersebut merupakan kamp Jepang. Kemudian saat ia mulai memasuki hutan, ia justru menyaksikan tiga temannya ditangkap oleh pasukan Jepang dan dipaksa menggali sebuah lubang, di mana ternyata lubang itu untuk kuburannya sendiri. 3 tahun berselang, tepatnya di bulan Februari 1945, sebuah pesawat menurunkan 2 orang pria di Pulau Kalimantan. Dia bernama Kapten Nigel dan awak radionya yang bernama Tengga. Mereka adalah tentara yang tergabung dalam pasukan khusus Inggris dengan tujuan untuk mengorganisir perlawanan warga pribumi terhadap pasukan Jepang. Setelah mendarat, mereka dihampiri oleh sekelompok suku Dayak yang berpakaian khas dengan bahasa yang tidak mereka pahami. Namun meskipun begitu, Nigel memutuskan untuk bergabung hingga bermalam di hutan bersama mereka. Saat pagi tiba, mereka terbangun dengan kondisi tubuh yang sudah terikat. Entah apa tujuannya, mereka berdua digotong ke pedesaan atau sering disebut rumah panjang, di mana anak-anak dan para ibu-ibu langsung berkerumun menyambutnya, seakan mereka makhluk yang baru muncul dari luar angkasa. Dan betapa terherannya mereka ketika dihadapkan dengan seorang raja yang langsung mereka kenali sebagai orang bule. Ya, dia adalah Leroy, tentara Amerika yang dulu pernah meloloskan diri dari pasukan Jepang. Buset, langsung jadi raja. I'm a British serving officer. Lantas setelah menceritakan asal-usulnya dan apa tujuannya ke sini, Nigel meminta bantuan dari Leroy dan penduduknya untuk melawan pasukan Jepang. Karena sebentar lagi, Australia akan tiba untuk membebaskan Pulau Borneo dari pendudukan Jepang. Namun dari reaksinya, Leroy tampak sangat enggan. Kemudian diceritakan kilas balik setelah Leroy melarikan diri. Ia nekat memasuki hutan belantara, pergi sejauh mungkin hingga tak pernah melihat pemandangan langit. Tidur tak beralasan kasur bahkan ditemani lintah yang merambat di wajahnya. Ia terus luntang-lantung menyusuri jalan yang tidak menemukan ujungnya. Sampai di suatu hari, saat ia hampir menyerah, seorang pria bernama Guy menemukannya. Ia pun dibawa ke desa, di mana seorang pria bernama Lian berniat ingin menjual kepalanya kepada pasukan Jepang. Namun seorang wanita yang merupakan adik Guy berhasil mencegahnya dan menganggapnya dewa karena tato di dada, serta warna matanya yang biru. Lah, bisa gitu. Konon biru melambangkan laut, laut berarti garam, dan garam dianggap sebagai kehidupan. Cia, masuk akal kan? Ia pun dirawat oleh Yo, adik dari Guy. Ia diajarkan bahasa mereka, mencari makan dengan berburu, dan merasakan bebasnya di alam liar. Sampai kemudian, ia bertarung pedang dengan Lian yang masih menginginkan kepalanya. Di mana pertarungan itu dimenangkan olehnya hingga Lian tewas tertusuk di perutnya. Dan semenjak saat itu, para penduduk mulai menunjuk sebagai pemimpin. Hari-hari ia lalui hingga 1 tahun berhasil menguasai bahasa mereka. Ia dipuja seperti seorang dewa, tak ada seorang pun yang tidak hormat kepadanya. Hingga ia bersama Yu melangsungkan pernikahan dengan adat Dayak yang meriah. Menang banyak ya. Setelah menceritakan perjalanan yang membuat hidupnya jungkir balik, Nigel mengajaknya untuk kembali ke Amerika dan kembali berjuang untuk berperang melawan Jepang.
karena bagaimanapun juga namanya masih tertulis menjadi warga negara sana. Namun Leroy mengatakan bahwa ia desersi dan murni telah meninggalkan Amerika. Bahkan ia tidak mau ikut campur lagi dengan peperangan. Deserter, I meant it. I quit your world and your war. Keesokan pagi saat Leroy bangun dari tidurnya, ia melihat banyak warga yang berkumpul saat melihat sebuah pesawat yang melintas. Hingga tiba-tiba desa diserang dan ingin dihancurkan hingga membuat keadaan kacau. Beruntung tak ada korban jiwa. Namun Leroy mengetahui jika pesawat Jepang lah yang menyerang karena mendeteksi lewat sambungan radio milik Tenga. I kill you and break your radio. Lepas serangan tersebut, ia mau membantu tim komando Inggris dengan beberapa perjanjian, yakni penduduk harus dijamin keselamatannya, termasuk memberikan mereka segala jenis persenjataan sebagai alat pertahanan. Dan saat itulah Nigel menyetujui dan langsung menghadirkan 4 prajurit baru dari Amerika. Ia bernama Conklin selaku kapten, dan 3 anak buahnya yang bernama Armstrong, Dave, dan juga Stage. Tak berselang lama senjata ikut diturunkan. Hari demi hari Conklin dan 3 prajuritnya melatih mereka menggunakan segala jenis senjata dan perlengkapan untuk bertempur. Jatuh bangun, susah senang bersama, hingga mahir menggunakan segala persenjataan yang sebelumnya tak pernah mereka temui. Mereka pun mulai menyatu dan saling berdampingan. Bahkan Conklin amat bahagia ketika ia mengetahui jika para wanita berkemben akan sukarela melayani mereka. Kopong dah tuh. Are you twisting my arms, huh? Hari terus berlanjut. Mereka mulai menyusun rencana untuk mencari di mana pasukan Jepang berada. Mereka pun melewati sungai dan mulai berpencar. Di mana saat Nigel melihat posisi Jepang berkumpul, ia langsung mengambil foto dengan jarak yang lebih dekat. Namun bertepatan dengan itu, pasukan Jepang memergoki dan hampir melesatkan tembakan. Dan meskipun sempat terjadi kontak senjata, mereka berhasil pergi dan terpisah di berbagai arah, di mana Conklin segera menemui Leroy dan mengajaknya segera keluar dari sini. Namun ia menolak lantaran tidak bisa meninggalkan Nigel yang memang sedang terjangkit malaria. Sementara Nigel berjalan sempoyongan seorang diri dan kemudian tergeletak begitu saja. Leroy pun berhasil menemukannya dan berlari untuk membawanya pergi. Namun seketika, pasukan Jepang keluar dari persembunyian dan menghujaninya dengan peluru. Bahkan ia terus dikejar hingga berhasil meloloskan diri. Kembali terbangun, kondisi Nigel semakin membaik setelah 3 hari tak sadarkan diri. Sampai beberapa hari kemudian, ia dijemput oleh pesawat untuk menemui atasannya, perihal surat perjanjian yang akan dibuat. Tiba di Pulau Morotai, yakni salah satu markas sekutu, Nigel dijemput oleh tunangan yang bernama Vivian. Baru setelah itu, bertemu dengan atasan yang bernama Kolonel Ferguson, di mana saat ia menceritakan tentang raja dan negerinya, hal itu dianggap sebuah omong kosong dan karangan semata. Dan karena Ferguson tak mau menandatangani surat tersebut, ia menemui Jenderal MacArthur, selaku panglima tertinggi sekutu pasukan Pasifik. Ia pun menyampaikan niatnya bahwa ingin suku Dayak merdeka, dan sekutu harus berjanji akan melindungi hak-hak mereka. Di mana sang jenderal mempercayainya dan tanpa berpikir langsung menandatanganinya. Selesai urusan itu, ia kembali ke Kalimantan dan disambut oleh para penduduk sekitar. Dan meskipun baru ditinggal 3 hari, banyak hal yang telah berubah, termasuk bertambahnya penduduk yang mengungsi ke sini, dan Conklin yang sudah mempunyai 3 istri. Wah, mantep banget tuh. Singkat waktu, Leroy mengajak mereka untuk ke gua, tempat yang sering disebut celah awan, dan mengenalkan kepada penduduk yang sangat cinta toleran. Tempat ini juga menjadi satu-satunya tempat mereka untuk mencari garam. Bukan tanpa alasan ia membawa mereka ke sini, lantaran berencana akan meledakkan gua ini jika terjadi sesuatu saat Jepang tiba. Konon jika gua itu dikuasai, maka sudah dipastikan mereka bisa menguasai seluruh lembah. Dari situlah perdamaian berakhir karena setelah itu, peperangan baru saja dimulai, di mana mereka diuntungkan karena posisi Jepang masih terombang-ambing di hutan dan mulai kelaparan. Keadaan itu memaksa mereka memakan apapun, termasuk serangga, nyamuk, lintah, ataupun satu sama lain. Dan setelah latihan yang mereka jalani, kini mereka mulai menyerang dan menghabisi beberapa titik tempat yang dilewati oleh pasukan Jepang. Bahkan satu persatu dari mereka sudah mahir menggunakan senjata layaknya tentara profesional.
Di hari selanjutnya, mereka kembali bergerak dengan formasi yang lebih lengkap. Guai pun melaporkan jika salah satu desa telah kehilangan seluruh penduduknya, di mana hal itu membuat mereka menuju ke sana dan melihat sendiri jika keadaan desa telah hancur tanpa seorang pun yang tersisa. Dan alangkah terpukul Tengga saat melihat sisa tulang belulang serta menemukan fakta bahwa mereka telah dibantai dan dimakan mentah-mentah demi pasukan Jepang untuk bertahan hidup. They're dead, sir. They're all dead. Starving. Cannibals. That's what he's saying. Kemudian ketika malam, mereka menuju sebuah persawahan, bersembunyi dan menyiapkan segala amunisi hendak menyergap pasukan Jepang. Menit demi menit berlalu, karena minimnya cahaya sekaligus efek lebatnya hujan, mereka memasang kembang api untuk membantu penerangan. Lalu tiba-tiba, bentrokan senjata pun kembali terjadi, saling menyerang sekuat mungkin hingga beberapa harus tumbang. Baik dari kubu Jepang maupun penduduknya juga tewas mengenaskan. Bahkan 2 prajurit Konglin juga tewas di sana. Dan ketika merasa tak cukup tenaga untuk melawan, beberapa pasukan Jepang berhasil mundur dari pertempuran. We got to get to the longhouse. Mengetahui tujuan Jepang pasti ke celah awan, Leroy membawa mereka ke sana untuk meledakkan gua. Dan sesuai dugaan, ketika mereka tiba, pasukan Jepang telah berada di sana dan langsung menyerang mereka. Sontak mereka pun berpencar dan segera menyiapkan amunisi. Begitupun Dave yang bersiap meledakkan gua. Namun rencananya harus terhambat karena para penduduk justru menontonnya, hingga ia pun berakhir tewas karena ditembak. Dan karena gagal rencana tersebut, posisi mereka semakin tercecer hingga terpaksa pergi untuk kembali ke desa. Sementara di desa, para warga mulai gempar dengan memberi kode bunyi-bunyian sebagai tanda jika ada sebuah mara bahaya, yakni pasukan Jepang yang telah memasuki tempat tinggal mereka. Hal itu membuat para wanita termasuk Yo terpaksa berada di garis depan bersiap menangkis serangan dengan menggunakan senapan. Ia begitu tangguh melindungi warganya meskipun perbuatan itu sangat sia-sia. Di perjalanan, Leroy bersama Nigel masih terus berlari menuju desa. Dan perasaannya hancur seketika saat melihat hampir setengah dari populasi penduduknya tewas di depan matanya. Serangan mortir pun harus dikerahkan, namun lagi-lagi pasukan Jepang berhasil meloloskan diri. Ia pun berlari sejadi-jadinya, melewati tewasnya para penduduk dan masuk ke dalam rumah dengan teriakan yang sangat amat pedih. Lepas kejadian itu, para penduduk dikumpulkan termasuk anak angkatnya yang selamat. Leroy memutuskan membakar tempat tinggal mereka dan bersiap untuk membalaskan dendamnya. Bahkan meskipun Nigel sudah mengatakan untuk menunggu angkatan udara, ia tetap bersikeras bahwa darah harus dibalas dengan darah juga. Blood must be answered by blood. Di sisi lain, pasukan Jepang yang masih berada di air terjun mulai mendengar suara nyanyian hingga mereka pun cepat-cepat melarikan diri. Namun upaya tersebut gagal lantaran mereka telah terkepung dan langsung dihabisi saat itu juga. Setelah itu, jernihnya air terjun mulai berubah menjadi genangan darah. Mayat-mayat tergeletak seperti ikan teri yang sedang dijemur. Namun meskipun telah menghabisi mereka dengan tangannya sendiri, hal itu tak bisa menutupi kenyataan bahwa semua yang ia miliki telah pergi untuk selamanya. All I had in this world, none of it will bring them back. Tepat di tanggal 6 Agustus 1945, Leroy berjanji tidak akan menyerah untuk apapun di depan sana. Berselang dari itu, mereka mendengar siaran radio yang menyatakan jika Amerika telah berhasil menjatuhkan bom Hiroshima di Jepang. Sesaat mereka mulai lega saat peperangan hampir usai, namun seakan tidak bosan, pasukan Jepang kembali muncul dan menyerang mereka. Hal itu membuat Nigel berlari hendak bersembunyi, namun ketika berbalik, pisau bayonet menusuk tepat di perutnya, hingga ia balas menembaknya. Ia pun terseok dan terguling di tengah beceknya jalan. Tak ada satupun orang yang mengetahui posisinya hingga malam tiba. Tiga minggu kemudian, Nigel tersadar sepenuhnya di rumah sakit Brunei. Entah bagaimana ia ditemukan, tunangannya mengatakan jika ia berhasil selamat dan peperangan telah selesai. Sementara pasukan Jepang yang tersisa termasuk kaptennya menyerahkan pedangnya sebagai tanda jika ia tunduk dan telah menyerah. Setelah kejadian di Kalimantan, Nigel menceritakan pada Ferguson bahwa peperangan itu memang nyata. Namun hal itu tetap tak menggagalkan niatnya untuk menangkap Leroy karena dianggap telah menjadi seorang pembelot. Bahkan ia mulai berencana memblokade celah awan yang pada dasarnya termasuk pasokan garam dan sumber kehidupan suku Dayak.
Nigel pun sukses kehilangan respect-nya dan menganggap telah berkhianat. Supply of salt. The revolt will die within weeks. Sementara di celah awan, Lirot dan para penduduk tiba di sana dan langsung menyerahkan diri kepada tentara Australia. Ia rela ditahan bersama dengan Conklin dan Kapten Jepang dengan syarat membiarkan para penduduk untuk mengambil garam sebagai sumber kehidupan mereka. Ia pun berpisah dengan anaknya lantaran resmi ditahan atas sebuah pelanggaran. Tak cukup dari itu, ia dibuat babak belur untuk dipaksa menjawab beberapa pertanyaan. Ia yang memang cerminan pemimpin sejati, tak satu pun memberikan informasi hingga Ferguson datang dan mulai mempercayainya. Namun hukuman harus tetap berjalan, sidang militer harus dilakukan dan ia harus menerima dengan lapang dada. I didn't want it to be this way. Berselang dari itu, Nigel tak pernah lagi melihat Pulau Kalimantan dan seakan sebuah kebetulan, ia menunggangi kapal yang sama dengan Lirot yang berada di dalam penjaranya. Pria itu resmi akan diadili di mahkamah militer di Manila atas pembelotan. Sementara ia berhasil naik pangkat dengan sangat mudah. Hari itu tiba-tiba kapal kandas. Orang-orang berlari untuk menyelamatkan diri. Nigel cepat-cepat menuju ke tempat tahanan berada, di mana ia menyelamatkan satu persatu tahanan dan membawa Lirot bersamanya. Ia pun membebaskannya dan memintanya pergi berenang menuju hutan dan kembali menjadi raja. Bahkan ia tak peduli jika perbuatannya ketahuan dan mungkin akan dipecat. Semua itu dilakukan demi raja dan negerinya. Farewell, my king. Kini suku Dayak tersebar di seluruh Kalimantan. Kebanyakan dari mereka tinggal di tepi sungai atau hutan dan masih memegang teguh pada ajaran nenek moyangnya. Secara keseluruhan, film ini sangat menghibur dan cukup memberi gambaran bahwa suku di pedalaman juga harus berjuang dan mendapatkan kemerdekaan tidak dengan cara yang mudah. Saya akhiri review kali ini dan sampai berjumpa lagi.